Ada pentingnya yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, ya. Karena dua nikmat ini yang sering dilalaikan oleh manusia, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Kata Rasulullah, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada Bapak Ibu sekalian nikmat kesehatan. Ya, kesehatan ini kita maksimalkan ya dalam rangka untuk menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu menunaikan ibadah umrah. Ya, dan alhamdulillah kesempatan yang Allah juga berikan kepada kita sehingga kita memilih untuk melakukan ibadah umrah, ya. Apalagi paket ini adalah paket yang full Ramadan, ya. Dan ini memakan waktu yang cukup lama, dan Bapak Ibu sekalian tinggalkan semua kegiatan-kegiatan di rumah maupun kerjaan demi untuk kebaikan Bapak Ibu sekalian, yaitu menunaikan ibadah umrah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, calon-calon jemaah umrah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Ahmad. Perkenalkan, nama kami Ustadz Muhammad Zubair LC. Alhamdulillah kami tinggal di Makassar, dan alhamdulillah Allah berikan karunia bisa menyelesaikan kuliah S1 di Universitas Islam Madinah. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan manasik dan bimbingan secara langsung ketika jemaah-jemaah yang lain itu umroh, alhamdulillah kami sudah biasa mendampingi jemaah, ya, ketika di Madinah maupun ketika di Mekah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami diberikan amanah dari pusat ya manasik haji dan umrah untuk mengisi program pembekalan manasik umrah. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini kami berdiri sini bukan semata-mata untuk mengajari Bapak bagaimana tata cara untuk melakukan ibadah umrah. Ya, karena saya lihat tadi ya sudah ada beberapa yang sudah haji dan mungkin sudah berkali-kali umrah, ya. Alangkah baiknya untuk kita murojaah, ya, mengulang hal-hal atau ilmu yang mungkin pernah sudah kita lalui, ya, dan saat inilah kita akan dengarkan pembahasan kami tentang manasik ibadah umrah yang insya Allah sebentar lagi Bapak Ibu sekalian akan melakukannya, dan ini perlu didasari dengan ilmu yang benar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kerinduan yang sangat besar yang terpatri di hati orang beriman yaitu berkunjung, berziarah yang ke tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Seseorang ketika tidak ada rasa rindu dalam hatinya untuk berkunjung ke sana, berziarah ke sana, apakah itu dalam bentuk ibadah umrah dan haji, maka hatinya perlu dipertanyakan. Ya, mungkin ada bapak sudah haji, ada yang sudah umrah berkali-kali. Ustaz Habib, Masya Allah, sudah berkali-kali umrah di sana, masih saja ada rindu untuk berangkat ke sana. Ya, saya juga begitu, ya. Saya kira juga Bapak Ibu sekalian punya kerinduan yang sangat besar untuk berziarah ke Mekah dan Madinah, itu tanah suci Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita mendaftar, ya, maka ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah amalan, ya, sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan Allah berikan pahala berikutnya, ya, ketika kita telah menunaikan daripada ibadah umrah. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwasanya
saat ini ibadah haji, ya, kalau kita melihat informasi baik itu dari internet maupun dari surat kabar, ya, antrian kuota haji saat ini sudah mencapai 40 tahun menunggu. Ya, ini saya dapat informasi langsung dari teman di Bantai. Ya, katanya Ustaz, kita kalau haji mendaftar reguler itu harus menunggu 40 tahun. Artinya kalau kita sudah umur 40 tahun sekarang dan kita mendaftar hari ini, ya nanti 80 tahun baru berangkat. Ya. Itu kalau ibadah haji Bapak Ibu sekalian. Ya, karena ibadah haji disyariatkan hanya dilakukan 1 kali 1 tahun. Ya, berbeda halnya ibadah umroh. Ya, ibadah umroh tidak terikat dengan waktu. Ya, kapanpun Bapak Ibu sekalian berkeinginan dan punya kemampuan, silahkan. Ya, ada program Syawal, ada program Muharram, Rajab dan seterusnya. Silahkan Bapak Ibu sekalian untuk ya melakukan ibadah umroh kapan saja kita inginkan. Termasuk di hari ini atau di bulan Ramadan ini adalah salah satu rangkaian ibadah umroh yang akan Bapak Ibu laksanakan, dan ini adalah puncak ibadah umroh yang tertinggi. Kenapa saya katakan puncak? Karena ibadah umroh yang paling utama dilakukan adalah dilakukan di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian mohon Allah Subhanahu wa taala, banyak orang kaya dalam tanda kutip, ya, punya kemampuan, punya finansial yang besar, tetapi itu belum ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, ya, pernah saya mengikuti pelatihan pembimbingan manasik haji dan umroh, alhamdulillah beberapa hari yang lalu, ya. Kami ajarkan bahwasanya setidaknya ada 3 panggilan Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita penuhi. Ya, panggilan Allah. Panggilan yang pertama adalah panggilan azan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah memanggil kita dengan seruan azan, ya, maka panggilan itu harus kita penuhi, ya, untuk melakukan ibadah sholat. Panggilan yang kedua yaitu panggilan menunaikan umroh dan haji. Ya, jadi sudah kita katakan tadi, orang yang punya finansial yang besar belum tentu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dipanggil itu adalah orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panggilan yang ketiga yang semua juga akan kita rasakan yaitu panggilan kematian. Ya, kalau belum waktunya kita meninggal, kita tidak, ya, belum akan meninggal. Ya, jadi ada waktunya. Ya, ada yang sudah berusaha meninggal tapi tidak meninggal. Kenapa? Karena belum panggilan Allah Subhanahu wa taala. Belum ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan untuk bertobat dan seterusnya. Ya, itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai muqaddimah. Kita mulai lihat di atas layarnya. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke tata cara ya, daripada ibadah umroh itu sendiri, ya, sebagai motivasi untuk kita melakukan ibadah umroh, ibadah yang mulia, apalagi di bulan Ramadan, ya, ada banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan dalam ibadah umroh. Ya, tidak mengapa ya Bapak Ibu sekalian, saya tampilkan foto kami, ya. Nah, ini dari pihak travel yang buat. Pertama, keutamaan yang didapatkan yaitu ibadah umroh penghapus dosa-dosa. Dan ini disebutkan dalam hadis, Rasulullah bersabda, umroh satu ke umroh lainnya adalah penembus dosa antara keduanya. Hadis riwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya, penjelasannya, hadis ini kita pahami bahwa orang yang telah melakukan umroh kemudian melakukan umroh kedua kalinya dan seterusnya, maka antara kedua umroh itu adalah penghapus dosa. Mayoritas ulama mengatakan bahwa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa yang besar harus
dengan cara bertobat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kesempatan yang sangat besar untuk menghapuskan dosa-dosa kita ya di ibadah ini ya, di ibadah umroh ini ya. Dan kalau ternyata dikatakan bahwasanya yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, maka ketika kita di Mekah kita taubatan nasuha ya, bertobat dari dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan, kesyirikan mungkin, hal-hal yang bisa membatalkan tauhid kita tinggalkan semuanya. Begitu kembali dari umroh, semua alhamdulillah semua sudah selamat ya. Baik, silakan dilanjutkan slide berikutnya, keutamaan yaitu ibadah umroh setara dengan jihad ya. Dan ini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Beliau SAW menjawab, ya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umroh ya. Jadi ini setara dengan pahala jihad sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah. Jadi penjelasannya hadis ini merupakan kabar gembira bagi khususnya bagi wanita yang tidak diizinkan ikut berperang saat ada seruan untuk berperang seperti hanya laki-laki, maka dengan melakukan ibadah umroh maupun haji itu sudah sebanding dengan pahala jihad ya. Ini keutamaan yang sangat besar ya, khususnya bagi perempuan. Kemudian berikutnya, ini yang keutamaan berikutnya ya, dan ini keutamaan khusus dimiliki hanya khusus di bulan Ramadan. Apa itu pahala umroh di bulan Ramadan? Rasulullah bersabda, jika Ramadan tiba berumrahlah saat itu, karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa umroh yang dilakukan di bulan Ramadan sama pahalanya dengan pahala ibadah haji, akan tetapi tidak menggugurkan kewajibannya berhaji. Jadi nilai pahalanya sama, tetapi tidak menggugurkan kewajiban hajinya. Jadi kalau ada kesempatan lain kita berhaji, ya laksanakan ibadah haji ya. Kalau dari segi pahala itu sudah setara dengan pahala haji ya, maka pengorbanannya juga besar ketika umroh di bulan Ramadan ya. Nah itu nanti akan menjadi penjelasan khusus ya, karena ramainya di sana ya saat Ramadan. Kemudian berhaji bersama Rasulullah, ini juga keutamaan berikutnya bagi orang yang melakukan umroh di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti haji bersamaku, kata Rasulullah. Hadis ini mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan seakan-akan dia berhaji bersama Rasulullah SAW, meskipun jasad beliau tidak ada di samping kita ya, seakan-akan ya. Keutamaan yang besar ini tidak didapatkan di bulan-bulan lain, tetapi terkhusus bagi yang melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan ya. Jadi tidak ada di bulan lain, ada di bulan Syawal ya. Ini sama seperti kita berhaji dengan Rasulullah SAW. Jadi kapan lagi kita berhaji bersama Rasulullah ya? Dan ini waktu yang sangat tepat, yaitu umroh di bulan Ramadan. Kemudian umroh dan pengorbanan ya, sengaja saya tampilkan di sini karena umroh di bulan Ramadan butuh pengorbanan yang sangat besar ya. Kita sebutkan ibadah umroh adalah ibadah yang membutuhkan pengorbanan. Di antaranya pengorbanan harta ya, harta yang Bapak Ibu keluarkan, fisik ya, butuh fisik yang kuat, waktu yang lama. Kemudian cobaan saat di Mekah dan Madinah, cobaannya berupa ya, misalkan ya, tempatnya ramai, kemudian sulit untuk ini dan seterusnya ya, sehingga semakin besar pengorbanan seseorang dalam melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan, maka semakin besar pula pahala yang didapatkannya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan jangan banyak mengeluh ya ketika kita saat ya melakukan ibadah ya umroh, apalagi kita mau iktikaf, karena pengorbanan yang kita lakukan, kesulitan yang kita dapatkan di sana itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah kita korbankan. Sebagaimana disebutkan Imam As-Suyuti, amalan yang lebih banyak pengorbanan maka lebih banyak keutamaan ya. Ini Bapak Ibu sekalian,
Ada beberapa keutamaan yang lain yang belum saya sebutkan di atas. Di antaranya ibadah dengan ibadah umrah itu akan menghilangkan kefakiran. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra kama yanfil kir khabathal hadid wal dhahabi wal fiddah." Ya, kata Rasulullah, ikutilah antara umrah dengan umrah berikutnya, karena umrah itu menghilangkan kefakiran. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan heran kalau ada jemaah, ada kenalan kita, keluarga kita yang sering melakukan umrah tapi tidak pernah miskin-miskin. Ya. Karena apa hadirin? Ya, karena ini jaminan langsung dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Allah akan hilangkan kefakiran. Ya, ada yang berangkat tiap bulan tidak habis-habis uangnya. Ya, karena ini jaminan Rasulullah SAW. Jadi jangan takut, jangan khawatir harta kita habis atau apa karena melakukan ibadah umrah. Ya, karena ini jaminan langsung dari Rasulullah SAW. Sebagaimana yanfil kir khabathal hadid, sebagaimana pandai besi itu menghilangkan karatan dari besi itu, ya, seperti itu juga lah, ya. Jadi pandai besi itu menghilangkan karatan besi itu dengan dibakar dan segala macam, kemudian terbentuklah pisau dan seterusnya, ya. Seperti itulah diibaratkan oleh Rasulullah SAW akan menghilangkan kefakiran seperti hilangnya besi, karat dari besi, ya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada keutamaan yang lainnya, al-hujjaj wal ummar wafdullah inda'auhu istajabahum wa istaghfaruhu. Kata Rasulullah, ya, bahwasanya jamaah umrah maupun jamaah haji, jika dia berdoa, ya, maka dia akan diijabah oleh Allah. Jadi pengabulan doa. Ya, jika dia beristighfar, Allah mengampuninya. Ini keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang melakukan ibadah umrah. Yaitu sebagai motivasi untuk kita untuk melakukan ibadah umrah, ya, terkhusus di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ibadah umrah. Ya, ibadah umrah adalah ibadah yang dilakukan dengan berpakaian ihram dan berniat dari miqat, kemudian melakukan tawaf, sa'i, diakhiri dengan bercukur dan harus dilakukan dengan tertib. Jadi itu secara pengertian definisi daripada ibadah umrah. Kemudian umrah dapat digolongkan kepada umrah wajib dan umrah sunnah. Apa itu umrah wajib, Bapak Ibu sekalian? Umrah yang dilaksanakan pertama kali atau karena nazar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin perdana tahun ini atau hari ini, ya, berarti umrahnya itu adalah umrah wajib. Ya, adapun yang sudah pernah umrah dan sudah pernah haji, berarti dia hukumnya umrah sunnah. Ya, kemudian nazar, ya, orang yang bernazar maka dia umrahnya wajib. Ya, contoh misalkan kalau dia bernazar, nanti kalau anak saya lulus, ya, ujian, saya akan umrohkan dia dengan saya, maka nazar itu hukumnya wajib, ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau mengeluarkan nazar itu, ya, harus dipikirkan, jangan sampai kita tidak mampu kemudian memberatkan kita untuk melakukan nazar tersebut. Kemudian umrah sunnah, umrah yang dilaksanakan untuk kedua atau seterusnya dan dilakukan bukan karena nazar, ya. Haji yang sudah haji, ya, ini umrah adalah umrah sunnah, ya, hukumnya sunnah. Baik, slide berikutnya. Baik. Syarat menjalankan ibadah umrah, yaitu ada foto di atas, itu foto owner, ya, ya, pemilik travel, ya, Ustadz Haji Al-Fitrah bersama istrinya. Syarat menjalankan ibadah umrah. Yang pertama hadirin, kita sudah tahu semua ini, Islam, ya. Jadi yang tidak muslim atau yang non muslim, ya, itu tidak diwajibkan untuk melakukan umrah dan tidak sah kalau dia berumrah. Kemudian balik, ya, dewasa, ya. Bagaimana kalau yang anak-anak? Ya, kalau dia melakukan ibadah umrah, apakah umrahnya sah? Maka jawabannya tetap sah, ya. Tetapi belum jatuh
kewajibannya untuk melakukan ibadah umroh saat dia balik atau dewasa. Ya, jadi nanti kalau ada anak-anak mungkin yang ikut, ya silakan diikutkan. Ya, tetapi kalau dia sudah dewasa, dia tetap wajib untuk melakukan ibadah umroh. Ya, sebelumnya saya belum sampaikan bahwa kenapa saya katakan bahwasanya itu umroh itu wajib. Ya, ini sesuai dengan apa yang kami dapatkan bahwa mayoritas ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya umroh itu wajib seumur hidup seperti haji wajib seumur hidup satu kali. Ya, dalilnya apa? Dalilnya dalam surah Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh lillah, karena Allah. Jadi Allah menyandingkan antara ibadah haji dan ibadah umroh dalam satu ayat ini. Ya, itu artinya ya, orang yang melakukan ibadah umroh maupun ibadah haji, ya, dia diwajibkan satu kali seumur hidup. Kemudian disebutkan di situ lillah. Kenapa lillah? Ya, supaya ibadah yang kita lakukan umroh maupun haji itu semata-mata ikhlas karena Allah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita jaga masing-masing hati kita, jangan sampai ya ada hal-hal riya, sum'ah, ya, ingin didengar, ingin dilihat oleh orang lain yang bisa menggugurkan pahala ibadah umroh kita. Ya, jadi kita betul-betul ikhlas, ya, lillahi ta'ala. Ya. Kemudian akil, berakal sehat, ya, orang yang gila tentu tidak masuk syarat menjalankan umroh. Kemudian merdeka, bukan budak, ya, sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Kemudian istitoah, yang mampu. Mampu, ada dua hal yang perlu kita sampaikan, bahwa mampu itu yang pertama adalah mampu secara fisik, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada keluarga kita, ya, dalam hal fisiknya sudah berat untuk misalkan jalan, sudah sulit, apalagi kalau sudah cuci darah segala macam, itu agak berat untuk dia melakukan ibadah umroh. Sehingga istilah di sini maksudnya adalah kemampuan fisiknya, kemudian yang kedua kemampuan finansial. Ya, jadi dua hal ini yang mesti dia penuhi, kemudian dia dibolehkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Bila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban umroh atas diri seseorang. Ya, kalau tidak ada syaratnya yang di atas itu, maka belum wajib untuk melakukan ibadah umroh. Kemudian berikutnya rukun umroh. Ya, ini juga kita sudah pahami bersama. Ya, pertama adalah ihram dan niat. Ya, ihram itu nanti ketika kita di miqat, ya. Kalau Indonesia itu hanya ada dua miqatnya, ya, hanya ada dua miqatnya. Kalau yang start Madinah itu nanti miqatnya di Bir Ali atau Zulhulaifah, ya, Bir Ali atau Zulhulaifah. Kalau dia start Jeddah, ya, kalau start Jeddah dia miqatnya di atas pesawat, ya. Nanti bertepatan dengan miqatnya Yalamlam. Ya. Ada beberapa macam miqat, ada namanya Zatul Irq, ada namanya Tan'im, ada namanya Hudaybiyah, ada namanya Aisyah dan seterusnya. Ya, itu nanti akan dijelaskan lebih mendetail, lebih panjang, ya, nanti oleh pembimbingnya ketika di sana. Yang pertama adalah ihram dan niat, kemudian tawaf umrah. Ya, tawaf, ya, seperti kita ketahui di Ka'bah, kemudian sa'i, ya, di tempat sa'i Safa dan Marwah, kemudian bercukur, ya, kemudian tertib, ya. Nanti akan jelaskan satu persatu lebih mendetail. Bila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka umrohnya tidak sah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita coba ibadah umroh ini bukan ibadah yang sulit, ya. Ya, perlu kita pahami bahwa ibadah umroh ini bukan ibadah yang sulit. Ibadah umroh ini ibadah yang mudah, ya. Kalau kita sudah jalankan rukun umroh ini,
ya, berarti sudah sah umroh kita. Tanpa kita misalkan tidak baca doa ini, tidak baca doa itu, ya, itu hukumnya sunnah. Kalau kita sudah jalankan rukun umroh itu sudah sah umroh kita. Tapi kalau tidak ada penambahan pahala seperti doa-doa dan seterusnya, maka itu saja yang membedakannya. Ya, lanjut. Baik, wajib umroh. Tadi rukun umroh sudah kita sebutkan. Sekarang wajib umroh. Yang pertama adalah berihram dari mikot. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian sudah kita sampaikan harus berihram dari mikot. Ini kalau kita start Madinah, ya berarti nanti mikotnya di Bir Ali insyaallah. Zulhulaifah jaraknya kira-kira sekitar 10 kilo dari Masjid Nabawi. Ya, perkiraan mungkin setengah jam sampai 1 jam perjalanan. Kemudian tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan ihram. Ya, ada hal-hal larangan-larangan yang asalnya itu dibolehkan. Ya, kalau kita sudah masuk ke dalam nusuk ibadah umroh sudah diharamkan. Ya, contoh misalkan suami istri, ya dihalalkan untuk berhubungan suami istri. Tapi kalau sudah masuk ke dalam nusuk ibadah umroh itu diharamkan. Jadi sementara ya hal-hal larangan ditinggalkan. Kemudian bila salah satu dilanggar ibadah umrohnya sah, tetapi harus membayar dam. Nah ini denda. Ya nanti ada dam bagi orang yang melanggar ya larangan daripada larangan ihram. Kemudian berikutnya mikot dan ihram. Ya, mikot ada dua macam ya. Ada namanya mikot zamani, ada namanya mikot makani. Batas waktu umroh, ya, mikot zamani batas waktu umroh seperti kita sebutkan tadi, tidak ada batasnya kalau umroh. Ya, kapanpun ya seseorang mampu untuk melaksanakannya silahkan ya laksanakan kapanpun. Ya. Kemudian mikot makani, ya seperti kita sebutkan tadi, tempat untuk memulai ihram haji maupun umrah. Ya, yang langsung Madinah itu nanti Masjid Zulhulaifah. Kemudian ihram, apa itu ihram? Pengertiannya definisinya niat memulai mengerjakan ibadah haji umrah. Selama keadaan ihram tersebut seseorang diharamkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dihalalkan. Ini sudah saya sebutkan tadi. Dengan telah mengucapkan niat haji umrah maka berarti seseorang telah mulai melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya niat umroh itu harus talaffuz, harus dilafazkan, tidak boleh dalam hati. Yang seperti tadi disampaikan. Ya. Ya, kalau sholat ya dalam hati cukup. Adapun dalam ibadah umroh dia harus dilafazkan. Ya. Insyaallah akan kita sampaikan nanti. Kemudian larangan selama berihram. Nah ini hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya, diketahui untuk tidak dikerjakan. Ya, jadi larangan ditahu, jangan dikerjakan. Yang pertama terkhusus bagi laki-laki, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama jelas ya memakai pakaian berjahit, ya, karena laki-laki itu hanya dibolehkan menggunakan 2 lembar kain atas dan kain yang bawah. Ya, selain itu tidak dibolehkan. Ya, dalaman semua ditanggalkan. Ya. Jadi kalau ada yang sudah berihram kemudian dia memakai pakaian, maka dia sudah kena dam. Ya, dia sudah harus bayar dam. Kemudian memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kalau pakai sepatu bawa sendal juga, ya. Ya, karena kalau sudah berihram dari mikot, ya tidak boleh lagi pakai sepatu, ya, pakai sendal, ya. Ya, kalau tidak punya sendal dari Indonesia, ya banyak jual di sana, ya, sendal-sendal untuk bisa kita gunakan selama berihram. Kemudian ya, termasuk kaos kaki Bapak ya, kaos kaki tidak boleh digunakan. Kemudian menutup kepala yang melekat di kepala, ya,
yang melekat di kepala seperti peci ya, songkok, kemudian topi, ya, kemudian apa lagi yang kira-kira yang melekat di kepala seperti tas juga misalkan. Kalau kita lekatkan dengan kepala, misalnya panas, kemudian kita letakkan tas itu di atas kepala kita dan menyentuh kepala kita, berarti dia sudah kena larangan ihram. Ya. Kemudian kalau ternyata itu payung, ya payung yang tidak langsung ketemu dengan kepala kita, maka ini dibolehkan karena dia tidak langsung menyentuh ke kepala kita. Ya. Bapak, untuk khusus bapak ya, untuk khusus bapak-bapak ya, ini yang biasa saya dapatkan ketika membimbing jemaah umroh ya. Saya pastikan bapak-bapak ketika di bis ya sudah lelah bertalbiyah, silahkan istirahat ya. Tapi istirahat ini harus memperhatikan hal-hal yang dilarang ya. Biasanya bapak itu ya, kalau dia sudah tertidur, dia tutup kepalanya dan matanya ya, dia tutup mukanya, dia tutup kepalanya ya. Biasanya dia tidak bisa tidur kalau terang ya. Jadi saya ingatkan memang dari awal, bapak silakan tidur kalau mau tidur, kalau sudah lelah bertalbiyah, tapi jangan melakukan larangan-larangan ihram seperti menutup kepala dengan kain ihramnya ya. Kemudian ya begitu juga sorban dan lain-lain. Bagi wanita ya, wanita tidak diperbolehkan memakai sarung tangan ya. Sarung tangan yang menutupi tangan, pergelangan tangan itu tidak dibolehkan. Kemudian menutup muka atau yang kita istilahkan sekarang cadar ya, dan menggunakan masker ya. Jadi semua itu dibuka ya, karena itu termasuk ke dalam larangan selama kita berihram. Kemudian bagi laki-laki dan wanita, yang pertama adalah memakai wangi-wangian ya. Jadi semua yang berkaitan dengan wangi-wangian, parfum dan sebagainya itu tidak diperbolehkan selama kita berihram ya. Jadi sunnahnya sebenarnya kita menggunakan wangian itu sebelum kita mengucapkan lafaz umrah kita, lafaz ihram kita ya. Jadi silakan, tapi yang diberikan parfum itu badan, bukan pakaian, bukan kain ihram ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah pernah memberikan parfum kepada Rasulullah di badannya, bukan di kain ihramnya ya. Ya, bagaimana kalau yang kemudian ada yang sudah menggunakan parfum di badannya setelah dia berniat umroh, masih ada parfumnya ya. Ini yang biasa ditanyakan. Maka ini tidak mengapa ya. Jadi yang dilarang itu memakai parfum ketika telah melafazkan niat ihram ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian memotong kuku ya. Sebelumnya saya ini kan juga untuk wangi-wangian ya, bukan hanya parfum saja Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, tapi sabun-sabun ya, sampo itu sudah mengandung parfum, sudah mengandung wangi-wangian. Jadi saya biasa sampaikan kepada jamaah ya, sementara hindari dulu yang namanya sabun, sampo dan seterusnya ya saat berihram. Ya meskipun ada ada mungkin yang membolehkan, tapi untuk kehati-hatian tinggalkan saja dulu, karena kita ihram atau melaksanakan ibadah umroh itu tidak lama Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah melakukan umroh silahkan pakai sabun, pakai sampo dan seterusnya. Untuk berihram kita tinggalkan dulu. Kemudian memotong kuku ya. Kalau mau potong kuku, potong dari awal sebelum melafazkan niat. Mencukur ya rambut dan bulu-bulu badan yang lainnya ya. Semua bulu-bulu yang melekat di badan kita tidak dibolehkan untuk kita potong ketika kita sudah melafazkan niat umroh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus berhati-hati ya. Yang terbiasa mungkin menggunakan sisir ya, ditinggalkan dulu saat berihram
ya, karena bisa saja mungkin ada yang terjatuh dari rambutnya, ya. Kalau mau pakai sisir sebelum melafazkan niat, ya, silakan. Mau jatuh semuanya tidak ada masalah, selama ya dia belum melafazkan niat. Kemudian bercumbu atau bersetubuh, ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berangkat bersama pasangan atau suami istri, hati-hati ketika kita berihram, tidak boleh kita bercumbu yang mengarah kepada persetubuhan. Meskipun tidak sampai persetubuhan, tetapi bercumbu juga itu sudah termasuk larangan ihram. Ya, jadi biasa saya sampaikan kepada jamaah yang biasa saya bawa, bagi yang suami istri di bis yang tidak boleh bersampingan duduknya. Ya. Jadi sementara dipisah dulu. Oh, jadi pemerdia bagaimana pemerdia? Ya. Jadi bapak sebelah kanan, iya sebelah ininya, kemudian istrinya di bagian ibu-ibu, ya, supaya untuk jangan sampai ada hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kemudian mencabut, memotong rerumputan, ya. Ada tanaman-tanaman di Mekah maupun di Madinah, jangan kita coba-coba untuk kita petik atau kita patahkan rantingnya dan seterusnya, ya, saat kita berihram. Kemudian mencaci, bertengkar atau mengeluarkan kata-kata kotor, ya. Perkataan kita harus kita kontrol. Kalau ada hal-hal yang perlu kita ingin kita sampaikan kepada pembimbing, sampaikan dengan baik. Jangan sampai perkataan kita mengarah kepada cacian, ya, dan kata-kata kasar yang keluar dari mulut kita selama kita berihram. Jadi sampaikan baik-baik kepada pembimbing. Misalkan ada hal-hal yang perlu disampaikan, sampaikan dengan baik, ya, karena itu bisa menggugurkan pahala umrah kita. Kemudian selanjutnya, baik tawaf, ya. Tawaf pengertiannya adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dan Ka'bah selalu berada di sebelah kiri, ya. Sebelah kanan berarti sesat, ya. Dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dengan Hajar Aswad, ya. Hajar Aswad itu sebelah sini, ya. Kalau kita lihat gambar ini, ya, sebelah sini, ya, dekatnya Multazam atau dekatnya pintu Ka'bah. Ya, saat ini sudah diberikan kemudahan, yaitu pemerintah Arab Saudi memberikan lampu hijau. Ya, itu tandanya disitulah arahnya itu dari selurus dengan Hajar Aswad. Ya, kalau bingung mana ini Hajar Aswad ini, ya cari saja keliling, ada lampu hijau, berarti situ Hajar Aswad. Ya. Nah, itu, ya, pengertian. Kemudian syarat sah tawaf, ya. Jadi ada syaratnya. Yang pertama adalah suci dari hadas besar dan kecil. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian harus suci, ya, harus bersuci, harus memiliki wudu, ya, dan tidak boleh berhadas besar maupun kecil. Itu syaratnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah kebelet, ya, lebih baik tinggalkan, keluar. Iya, ya, cuma ya saat ini karena Bapak Ibu sekalian bukan satu negara yang berangkat, semua negara Muslim berangkat, ya, sehingga kalau berpisah dengan rombongannya akan kesulitan untuk mencari. Jadi biasa saya sampaikan kepada jemaah yang saya bawa biasa bimbing, saya sampaikan di hotel ini selesaikan semua kebutuhan Bapak Ibu sekalian, selesaikan semua BAK dan BAD-nya, ya. Supaya apa? Supaya ketika tawaf dan sa'i tidak ada lagi izin, Ustaz mau ke ini, mau ke ini, ya, karena sudah pengalaman baru sampai di pintu Masjidil Haram, Ustaz mau buang air kecil dulu. Waduh. Akhirnya apa? Menunggu rombongan, yang menunggu dia sendiri, rombongan yang kemudian ya menunggu yang menunggu yang cukup lama. Ya, karena toiletnya juga itu perlu naik eskalator segala macam, ya. Ya, bukan kita mau ke WC kayak di rumah kita langsung masuk WC, enggak, ya. Nah, ini perlu diperhatikan, nanti insyaallah pembimbingnya insyaallah lebih tahu ketika Bapak Ibu sekalian ke sana. Kemudian suci badan,
pakaian dan tempat dari najis ya. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian menjaga pakaian ihramnya jangan sampai terkena najis ya, percikan ya, buang air kecil kita hati-hati ya Bapak. Biasanya itu kalau kita dari Madinah ke Mekah, biasanya kita singgah namanya tempat istirahat ya, tempat kita menyelesaikan hajat-hajat kita. Yang mau buang air kecil silahkan. Tapi saya sampaikan kepada jamaah, pastikan jangan sampai kain ihram kita terkena dengan percikan kencing ya. Nah, itu bisa tidak sah tawafnya orang yang terkena najis. Kemudian menutup seluruh aurat jelas ya Bapak, karena kalau ibu saya yakin ya aman insyaallah. Yang Bapak ini yang bermasalah, apalagi belum terbiasa atau tidak terbiasa menggunakan kain ihram ya. Hati-hati kalau salah menggunakan kain ihram, bisa ya kelihatan auratnya ya. Ada tata caranya sendiri tuh, nanti insyaallah akan diajarkan. Begitu juga ketika di atas kain ihram yang atas juga ya, jangan sampai terbuka sehingga kelihatan auratnya ya. Itu bisa tidak sah tawafnya. Kemudian dimulai dari garis tawaf sejajar dengan Hajar Aswad, sudah saya sampaikan tadi yang lampu hijau. Pada saat pelaksanaannya memposisikan Ka'bah berada di sebelah kiri, jelas dilaksanakan sebanyak 7 kali putaran, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang ya. Jadi jangan bilang Bapak Ibu sekalian, oh Ustaz saya mau 10 kali supaya lebih besar pahalanya ya. Wah ini dipertanyakan ya, dari mana diambil dalil ya. Jadi 7 kali Bapak Ibu sekalian tawaf ya. Jadi hitungannya itu mulai dari Hajar Aswad, starting kita, start pertama kita, kemudian mulai memutar sampai Hajar Aswad, baru dihitung 1 putaran. Itu seterusnya sampai 7 putaran. Kemudian tidak ada tujuan selain tawaf. Jadi kita niat kita tawaf ya, bukan semata mau jalan-jalan saja, tidak ya. Jadi perhatikan niat kita niat untuk tawaf. Kemudian niat tawaf, kemudian pelaksanaannya di dalam Masjidil Haram. Ya, saya kira tidak ada yang tawaf di luar. Ya, apalagi ya mungkin ada di negara lain tawaf di selain Ka'bah, tapi Ka'bah miniatur ya, seperti di asrama haji ya. Itu untuk latihan saja, bukan untuk ibadah. Kemudian selanjutnya, baik, setelah kita tawaf ya, ada ibadah sunnah yang tidak disebutkan di atas, yaitu sholat sunnah tawaf ya. Itu nanti dilakukan saat selesai tawaf ya. Kemudian sholat sunnah di belakangnya maqam Ibrahim ya, dengan mengucapkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla ya. Silakan kemudian Bapak Ibu sekalian mencari tempat, nanti akan diarahkan oleh pembimbingnya. Kalau memungkinkan di belakangnya makam Ibrahim, kalau tidak memungkinkan karena jemaah penuh, boleh di tempat mana saja di dalam Masjidil Haram ya. Nah itu sunnahnya ya, 2 rakaat sholat sunnah tawaf. Kemudian sa'i adalah berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya selama 7 kali perjalanan, dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Jadi sa'i ini harus dimulai dari Sofa ya. Kalau ada yang dimulai dari Marwah ya, sa'inya tidak sah ya, atau batal ya. Sebagian juga jamaah karena tidak memahami atau kurang begitu paham saat pembimbingan manasik ya, ada yang sampai 14 kali sa'inya ya. Kenapa bisa 14 kali? Karena dia hitung Sofa Marwah, kemudian Marwah ke Sofa itu baru satu kali ya, akhirnya dia sampai 14 kali ya. Itu karena begitu ya, karena kurang memahami manasik umroh. Baik, syarat sahnya sa'i didahului dengan tawaf ya, jelas ya, tidak boleh sa'i duluan, harus tawaf dulu. Kemudian tertib dan teratur ya, tidak boleh Marwah dulu, harus Sofa dahulu. Kemudian penyempurnaan 7 kali perjalanan antara Bukit Sofa dan Marwah ya. Jadi 7 kali yang pasti akhirnya di Marwah ya. Kalau akhirnya di Sofa dipertanyakan, berarti hitungannya salah ya.
Jadi pastikan dia tuju di tempatnya di Bukit Marwah. Kemudian dilaksanakan di tempat sa'i. Ini sekarang ada gambarnya di situ. Tempat sa'i sekarang sudah luas, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir. Kalau ramai di lantai 1 bisa di lantai 2. Kalau ramai di lantai 2 bisa di lantai 3. Ya, sekarang sudah luar biasa, sudah direnovasi untuk memudahkan jamaah untuk melakukan sa'i. Kemudian slide berikutnya. Baik, terakhir adalah tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram, yang ditandai dengan mencukur rambut. Ya, jadi kalau kita sudah mencukur rambut berarti kita sudah tahallul. Jadi yang larangan yang kita tadi dilarang, ya, berarti sudah boleh kita lakukan. Ya, parfum, ya, memakai pakaian. Pastikan kita harus sudah cukur dulu, ya. Baik, tempat-tempat makbulnya doa. Nah, ini disebutkan ya supaya kita lebih fokus di tempat-tempat ini, ya. Ya, kalau memungkinkan tentunya. Yang pertama adalah di dalam Ka'bah, ya. Kalau dalam Ka'bah sekarang itu tempatnya di Hijr Ismail. Ya, sebenarnya sudah masuk itu. Kenapa? Karena Hijr Ismail pada awal Islam atau dibangunnya ini Ka'bah, sebenarnya Hijr Ismail itu masuk dalam Ka'bah, masuk bagian dari Ka'bah. Tapi karena saat pembangunan dikumpulkan harta kaum muslimin yang halal, itu hanya bisa mampu mampu dibangun Ka'bah itu, kemudian dikeluarkan Hijr Ismail. Jadi pada dasarnya Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Ya, kemudian rukun Yamani, sudut Ka'bah sebelum Hajar Aswad. Kemudian di lokasi Hijr Ismail yang bentuk U itu. Kemudian di Multazam, ini Multazam ini yang ada gambarnya ini, yang biasa orang ya bergantungan di bawah pintu Ka'bah. Ya, antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu adalah Multazam. Yang biasa sekarang itu polisi berdiri di situ, ya itu lurusannya itu Multazam. Kemudian di sekitar makam Ibrahim, di Bukit Sofa dan Marwah, ya. Jadi Sofa dan Marwah itu juga diijabah, makbul. Kemudian di Raudhah ketika kita di Madinah, ya. Itu nanti di Madinah insyaallah. Kemudian sunnah-sunnah, ya saya tambahkan di sini ada banyak sunnah, ya, dan saya sebutkan beberapa sunnah yang jika memungkinkan kita lakukan. Jika memungkinkan, ya. Yang pertama adalah ar-ramal. Apa itu ar-ramal? Lari-lari kecil bagi laki-laki 3 putaran pertama tawaf. Ya, kan 7 putaran. Ya, kalau memungkinkan lari-lari kecil saja. Ya, lari-lari kecil sebanyak 3 kali putaran. Kemudian mencium Hajar Aswad jika tidak mampu melambaikan tangan ke arahnya dengan ucapan takbir. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan paksakan untuk mencium Hajar Aswad. Ya. Ya, kasihan karena akan berebutan dengan orang yang lain yang mungkin lebih besar badannya daripada orang Indonesia. Ya, ada orang-orang Afrika yang besar-besar badannya. Ya, cukup kita lambaikan tangan ke arahnya dengan ucapan takbir. Ya, yang pertama start kita pertama Hajar Aswad kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Kemudian sebelum saya lanjut, ya, kita contohkan misalkan kalau ini Ka'bah, ini Hajar Aswad misalkan, ya, jadi Bapak bukan sebelah sininya, bukan lurusan sininya yang menjadi patokan, tapi lurusan sudutnya. Ya. Ya, sebagian saya lihat ada orang yang bertakbir ketika lurusannya ini. Ya, padahal yang benar adalah ya lurusan sudutnya Hajar Aswad, baru melambaikan tangan. Ya. Yang pertama startnya itu Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Ya, kemudian putaran berikutnya cukup Allahu Akbar saja. Ya, itu saya putar. Kemudian menghadap Hajar Aswad. Ya, tidak boleh begini saja Bapak Ibu sekalian. Ya, Hajar Aswad di sana kita begini saja jalan. Kita balik dulu, ya, Allahu Akbar. Ya, itu sunnahnya seperti itu. Ya. Kemudian mengusap rukun Yamani. Ya, rukun Yamani itu yang sebelumnya Hajar Aswad, atau kalau kita katakan ini Hajar Aswad, sebelah sinilah rukun Yamani.
Ya, rukun yamani kita usap itu juga jika memungkinkan. Ya, kalau kita melihat kondisi agak luang, ya silahkan diusap. Kemudian sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim sudah kita sebutkan. Jika sulit, boleh di mana saja dalam Masjidil Haram dengan bacaan rakaat pertama itu Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Ya, itu sunnahnya. Ya, kalau mau baca yang lain tidak ada masalah. Ya, kita katakan ini sunnahnya. Ya. Kemudian setelah itu kita meminum air zam-zam. Ya. Nanti kalau dijeda dengan setelah sholat sunnah, kemudian pembimbingnya ini memimpin doa, silahkan, tidak ada masalah. Ya, kemudian setelah doa itu sebelum berangkat ke tempat sa'i, kita disunahkan untuk meminum air zam-zam. Itu banyak biasanya di pelataran-pelataran Ka'bah. Setelah sholat, kemudian membasahi ubun-ubun. Jadi sunnahnya memang kita basahi. Ya, setelah kita minum, kita basahi ubun-ubun kita dengan air zam-zam. Ya, jangan lupa doanya, ya, ada disebutkan di buku tersebut. Kemudian berlari-lari kecil bagi laki-laki di lampu hijau tempat sa'i. Ya, ada lampu hijau itu. Nanti Bapak Ibu sekalian lihat di sa'i itu ada khusus lampu hijau. Nah, itu disunahkan untuk berlari-lari kecil, ya, seperti saat tawaf yang 3 putaran pertama tadi, ya, lari-lari kecil. Doanya juga ada disebutkan di buku. Baik, saya ada sedikit tambahan doa-doa dalam ibadah umroh. Yang pertama adalah bacaan niat ibadah umroh. Ini sudah sampaikan tadi yang dari awal. Doa umroh yang pertama dan tentunya bisa Anda hafalkan adalah doa niat umroh. Lafalnya berikut, singkat, padat. Ya, tapi ini menentukan. Ya. Singkat, padat, dan ini menentukan. Makanya saya biasa kalau membimbing, saya bilang nanti kita lafazkan niat ketika kita di bus. Ya. Ketika kita di bus ingin menuju Mekah. Ya. Jadi saya memastikan jemaah jangan sampai ada yang masih menggunakan pakaian dalam atau dalaman kalau laki-laki, ya, karena jangan sampai sudah melafazkan niat, saya sudah lafazkan niat Ustaz tadi, tapi saya cek, masih ada baju kaosnya, berarti melanggar, oke. Ya, jadi saya pastikan biasanya kalau membimbing, ya, saya pastikan Bapak Ibu sekalian nanti kita niat, ya, di bus. Ya, jadi saya pastikan dulu, saya cek semuanya aman, baru saya bimbing dengan mengucapkan ini saja, labbaik Allahumma umratan. Ya, berarti kalau kita sudah ucapkan berarti kita sudah masuk ibadah umrah. Jadi mulai berlaku larangan-larangan ihram untuk kita tidak kerjakan atau kita tinggalkan. Artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk niat berumrah. Setelah itu disunahkan untuk bertalbiyah, ya, seperti yang dipimpin tadi. Kemudian berikutnya doa melihat Ka'bah.